Hai Anika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas keyboard dari brand lokal dari Fantech yang benar-benar beda dari Fantech yang biasanya. Beda banget, bahkan kalian gak akan nyangka kalau keyboard yang satu ini dibuat oleh Fantech. Dan perkenalkan ini adalah Fantech MaxFit 67. Di seri MaxFit kita udah pernah bahas MaxFit 61 yang harganya itu under 500.000 karena Fantech itu memang terkenal barangnya yang affordable, murah, worth to buy. Dan untuk MaxFit 61 ini di kelas harganya yang under 500.000 udah oke banget. Sekarang muncul MaxFit 67 yang diklaim Fantech lahir dari feedback komunitas, dari feedback kalian semuanya. Font-fontnya di MaxFit 67 ini beda banget lah, kayak bukan Fantech. Di MaxFit 61 menurut saya memang lebih simple ketimbang Fantech pada umumnya. Cuman, tapi ini preferensi sih ya, selera masing-masing. Karena kalau saya pribadi nggak suka fontnya. Saya lebih suka font yang terlihat lebih simple. Kalau MaxFit 61 ini masih ada unsur yang dipaksakan untuk menjadi gaming. Dan sekarang di MaxFit 67, wah, seperti yang saya bilang di awal tadi, ini kayak bukan keyboard dari Fantech. Dan hasil dari mendengarkan community feedback ini menjadikan Fantech MaxFit 67 keyboard gaming mechanical terbaik dari Fantech sampai saat ini. Bahkan mereka berani klaim kalau ini adalah karya terbaik mereka. Kenapa mereka berani klaim seperti itu? Karena untuk MaxFit 67 ini bisa dibilang adalah project ambisiusnya mereka. Jadi mereka bikin bener-bener dari awal. Istilahnya kalau kita ke pom bensin itu mbak-mbaknya bakalan bilang diisi dari nol ya. Ini memang bener-bener project dari nol, dari scratch, bener-bener awal banget dibuat Fantech. Jadi bukan kayak rebranding atau polosan terus ditumpuk dengan logo Fantech gitu. Enggak. Sama seperti Fantech Helios XD5 untuk mouse gamingnya, itu juga project yang dari scratch dibuat oleh Fantech. Kalau untuk layout, karena memang dia masuk di eksklusif 65% exploded keyboard, ya memang sama ya dengan keyboard yang kelasnya di 65% exploded juga. Seperti tombol arrow-nya yang udah eksklusif atau terpisah, terus juga ada media knob button-nya. Ya mirip karena memang desain layout 65% exploded itu rata-rata seperti ini. Tapi untuk fitur-fitur lain jelas beda. Contohnya di Fantech MaxFit 67 ini dia udah short facing. Jadi buat kalian yang suka modif keyboard terus pakai cherry profile, nggak perlu lagi takut dengan yang namanya interference. Dan kalau kalian lihat sekarang MaxFit 67 saya udah saya ganti keycapnya juga pakai cherry profile. Dan nggak ada masalah, di row ketiganya ini nggak ada interference sama sekali. Cuman sayangnya ya nggak semua switchnya itu short face. Di tombol spasi dia masih pakai north face. Karena emang nggak memungkinkan kalau dibikin short face karena kalau kita lihat PCB-nya ternyata mentok di switch on off-nya. Tapi mungkin seharusnya bisa ya kalau misalkan switch on off-nya ini mungkin ditaruh di pinggir atau di mana yang memang nggak mentok dengan PCB-nya. Jadi spasinya juga bisa ikut dibuat short face biar semuanya itu short face. Tapi ya mungkin tim R&D-nya Fantech punya alasan tersendiri. Toh memang tombol spasi ini juga nggak ada masalah di interference. Karena interference sekali lagi biasanya itu ada di row ketiga sini. Terus untuk tombol-tombol yang panjang seperti spasi, enter, shift, dia udah pakai stabilizer dari POM dan PA12. Cuman untuk unit yang saya dapat ini di bagian enternya agak rattle. Dan pas saya bongkar ada loop di bagian stabilizernya di bagian kiri tuh yang agak kurang. Tapi akhirnya udah saya tambahin, sekarang udah nggak terlalu rattle lah. Udah nyaman. Emang biasanya untuk keyboard yang pre-build dan juga pre-loop seperti ini, factory loop ya istilahnya, itu memang biasanya kurang rapi. Tapi gampang aja, kita tinggal bongkar aja di bagian belakangnya ini, terus bisa kita loop sendiri sesuai dengan keinginan kita. Bagian board dalamnya ini juga udah premium. Dia menggunakan bahan material kayak besi gitu, karena pas saya sentuh dia dingin. Dan Fantech kasih sound absorbing foam di bagian plate bawah dan juga PCB-nya. Yang gunanya biar suaranya itu nggak hollow atau nggak gemah. Karena model sekarang selain typing experience yang diperhatikan, suara juga menjadi salah satu alasan mereka untuk modding keyboard. Dengan adanya sound absorbing, suaranya akan makin satisfying. Contohnya kalau misalkan kalian ke karaoke itu kan pasti ada peredam suaranya ya. Nah, suara kita akan terdengar lebih enak dengan sound absorbing atau peredam suara tadi. Sama seperti keyboard Fantech MaxFit 67 ini. Nanti kita coba typing test sekalian untuk perbedaannya juga dengan keycap bawaan dan juga keycap profile yang udah saya ganti ini. Sebenarnya keycap bawaannya untuk yang warna putih ini udah bagus dan enak banget. Kalau misal kalian nggak mau ganti dan pengen langsung pakai aja tanpa mau repot, out of the box, jadi langsung pakai aja itu udah nyaman. Jadi untuk keycaps bawaannya ini dia pakai Daisu PBT keycaps yang saya nggak tahu Fantech pakai tinta apa. Tapi yang jelas di keyboardnya yang warna putih ini tintanya terlihat konsisten, terus juga halus di tangan. Dia punya mode RGB yang bisa kita custom juga di software Fantech Core. Tapi kalau saya pribadi nggak pakai RGB-nya karena untuk warna bawaannya, apalagi yang warna udah saya ganti ini, menurut saya sih lebih bagus kalau RGB
RGB-nya mati. Tapi kembali lagi kalau masalah itu adalah preferensi masing-masing, masalah selera. Oh ya, di softwarenya ini kita juga bisa custom tombol makro. Nah, Phanteks MaxFit 67 ini punya knob yang di warna putihnya ini dia pakai finishing warna gold yang menurut saya kayak pas gitu, antara perpaduan putih dan gold itu mewah tapi nggak lebay gitu. Dan kalau saya pribadi, saya gunakan tombol knobnya ini untuk di Adobe Photoshop dan juga Lightroom. Jadi saya ganti tombol makronya. Kalau saya putar ke kiri itu tombol arrow bawah, kalau ke kanan tombol arrow atas. Karena kalau misalkan saya gunakan untuk grading gambar, itu enak, tinggal diputer-puter aja, kayak pas gitu. Kadang kalau pakai mouse itu kan kayak terlalu cepet, terlalu kesana lah ya, terlalu ke kanan. Jadi gradingannya itu gak enak aja, kalau pakai ini lebih enak. Terus untuk knobnya ini juga bisa ditekan dan ini saya ganti dengan tombol enter. Nah itu tadi adalah contoh kalau misalkan kalian pengen custom makronya untuk knobnya ini, daripada cuma dibuat sistem volume kan kayaknya kurang canggih aja. Phanteks MaxFit 67 ini dia punya dua pilihan SKU, putih seperti yang kita bahas ini dan warna hitam. Yang hitam dia pakai switch Gateron Yellow Milky Cap yang udah pre-loop, dan yang putih pakai Kyle Box White. Kita nggak dikirim yang hitam buat cobain Gateron Yellow, jadi kalian bisa lihat di channelnya Cranky Tech. Kemarin saya lihat Luis udah bahas dua-duanya, jadi warna hitam dan putih dia udah bahas. Kalau kalian pengen tahu typing experience yang Gateron Yellow, bisa lihat di channelnya Luis. Tapi kalau untuk yang Kyle White Box ini, dia karakteristiknya clicky dan dia nggak di loop karena ya klik itu kalau di loop agak aneh ya. Kemarin itu saya coba juga tombol escape ini saya loop pakai Krytox 205 G0 dan hasilnya tuh kalau kalian dengarkan escape-nya ini kayak lebih berat gitu ya, tapi balik lagi ke preferensi masing-masing karena gaming gear ini ya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Cuman untuk mendengarkan gimana karakteristik Kyle White Box dari Phanteks dengan keycap bawaan dan juga keycap cherry profile yang udah saya ganti ini, kalian bisa lihat footage yang di sini dan perhatikan tombol escape-nya ya, karena escape-nya itu udah saya loop. Nah, seperti yang kalian dengarkan tadi, tombol escape-nya kan agak-agak gimana gitu ya. Kalau saya pribadi untuk yang Kyle White Box ini saya lebih prefer yang out of the box karena udah bawaan dari sananya aja udah enak tanpa harus kita apa-apain. Tapi kembali lagi masalah itu adalah preferensi masing-masing. Kalau kalian ngerasa Kyle White Box ini mungkin suatu saat kalian bosan ya tinggal ganti aja karena dia juga udah universal hot swap. Terus untuk koneksinya MaxFit 67 ini dia 3-in-1 connection, bisa mode Bluetooth, wireless pakai dongle 2,4 GHz dan mode wired. Untuk mode wirelessnya udah minim latency, saya nggak bisa merasakan adanya delay di mode wirelessnya. Udah mirip-mirip seperti mode wired. Kalau untuk kapasitas baterainya dia 4000 mAh. Phanteks sendiri klaim kalau baterainya itu bisa tahan 10 jam. Cuman dia nggak bilang di mode RGB atau nggak mode RGB. Tapi ketika saya pakai itu hari Jumat, sekarang tanggal 27 Kamis, sampai sekarang baterainya belum habis. Tapi saya nggak pernah pakai mode RGB-nya ya. Toh kalau baterai sih menurut saya akan aman-aman aja karena dia punya fitur auto off untuk RGB-nya. Kalau misalkan kita udah nggak pakai lumayan lama, mungkin 10 atau 20 menit dia akan mati sendiri. Terus selain baterainya yang awet, dia juga sudah support dengan fitur fast charging. Buat yang pakai Mac, Phanteks juga kasih ekstra keycap tambahan untuk pengguna Mac OS. Tapi kalau untuk softwarenya sementara ini belum ada ya. Jadi Phanteks Core ini masih ada di Windows. Tapi karena MaxFit 67 ini terlahir dari community feedback, saya yakin kalau misalkan kalian request ke Phanteks langsung aja buat para pengguna Mac, pasti akan dibuatkan softwarenya. Oke, jadi cukup segitu aja video review dari Phanteks MaxFit 67 ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ini bukan Phanteks yang biasanya, beda banget. Ini adalah project ambisius dari Phanteks. Walaupun sama-sama di seri MaxFit, untuk MaxFit 61 ini harganya under 500.000. Sementara untuk MaxFit 67 dia langsung loncat. Jadi harganya 1.490.000. 3 kali lipatnya MaxFit 61. Tapi menurut saya dengan semua fitur yang ditawarkannya seperti short facing, terus juga hot swap, switch-nya ini premium, PBT keycap dengan special ink-nya, media knob aluminium yang bisa kita custom. Kalau kita bandingkan dengan keyboard 65% yang fiturnya sama juga dengan Phanteks ini masih lebih murah lah. Jadi
ciri khas Fantech-nya masih ada, walaupun loncatnya dari under 500.000 ke hampir 1,5 juta rupiah. Kalau untuk kekurangannya dari quality control aja sih ya. Jadi saran saya buat Fantech mungkin quality controlnya bisa diperketat lagi. Karena ketika saya lihat di reviewnya Luis di Cranky Tech itu tombol spasinya katanya ada interference, tapi udah dibenerin sama dia dengan cara dibalik tombol spasinya. Nah kalau di saya tombol enternya agak rattle, jadi saya loop ulang. Cuman kalau misalkan kalian dapat memang yang mungkin miss sedikit dari quality control, kalian bisa bongkar aja bagian belakang ini, gampang banget. Terus kalian tinggal loop atau ya kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi intinya kalau misalkan kalian males, ini out of the box-nya aja udah nyaman dari MaxFit 67 ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikes Budi and see you on the next video. Bye-bye.